لو أمدح طول الليل حبي رسول الله دمعي من شوقي سيل دايب أنا الملقاه لو أمدح طول الليل حبي رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan salawat besertakan salam kita hanturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat mustami'in rahimakumullah. Ketika kita berbicara hadis dari segi kualitas rawinya, yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tingkat validitas kebenaran sebuah hadis. Apakah hadis itu benar-benar dari Rasulullah atau tidak? Nah, jadi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada makbul dan ada mardud. Makbul itu yang diterima dan makbul itu yang ditolak. Jadi hadis itu ada dua, ada dia yang diterima dan ada yang dia ditolak. Selayaknya seperti orang yang ingin melamar kerja, mungkin dia diterima atau dia ditolak. Atau seperti ada seorang remaja yang ingin melamar seorang gadis, kemungkinannya ada dua, imma dia diterima atau dia ditolak. Nah, jadi hadis itu ada dua, makbul atau mardud. Hadis makbul ialah hadis yang diterima. Dan hadis makbul yang hadis ini diterima ini cuma ada dua. Yang pertama hadis sahih dan yang kedua hadis hasan. Jadi hadis yang makbul itu, hadis yang diterima itu cuma ada dua, hadis sahih dan hadis hasan. Dan adapun syarat untuk menjadi hadis sahih itu ada 5. Yang pertama, bersambungnya sanad, perawinya adil, daya ingatan hafalan si perawinya sangat kuat, dan tidak ada syadz yaitu kejanggalan dengan riwayat yang lebih kuat dan tidak ada penyakit. Dan adapun syarat hadis hasan itu sama seperti hadis sahih, yang membedakannya cuma di dalam kedobatan sang perawi, dalam artian daya ingatan hafalan si perawi ini tidak sekuat perawi hadis sahih. Lalu hadis sahih dan hasan ini ada dua jenis, yaitu li zatihi dan li ghairihi. Maksudnya itu apa? Contohnya sahih li zatihi, yaitu dia sudah sahih dengan sendirinya. Karena dia telah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, makanya dia tidak butuh lagi bantuan keterangan yang lain. Contohnya dari hadis ini. Nah, dari hadis ini jika kita lihat sanadnya itu telah bersambung dari Imam Bukhari sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seluruh perawinya itu bersifat adil dan dobetnya dengan sempurna. Lalu hadis ini tidak ada syadz dan ilatnya, makanya ini disebut sahih li zatihi. Dan ini juga sama seperti hadis hasan li zatihi, yaitu jika dia telah memenuhi syarat-syarat hadis hasan, maka dia telah disebut sebagai hadis hasan li zatihi. Dan adapun li ghairihi, contohnya sahih li ghairihi, yaitu dia sahih karena ada bantuan dari keterangan dari yang lainnya. Contohnya seperti hadis ini. Dalam hadis ini Ibnu Shalih berkata, si Muhammad bin Amr itu termasuk orang yang terkenal dengan kejujurannya, akan tetapi ia tidak termasuk dari kalangan yang kuat hafalannya. Makanya hadisnya dari sisi ini kedudukannya adalah hadis hasan, bukan sahih, karena si perawi ini ada yang dobetnya kurang. Akan tetapi ketika ada riwayat yang bergabung dengan hadis tersebut yang diriwayatkan dari jalur lain, dengan riwayat jalur ini kekurangan si perawi tadi tertutupi atau terbaiki, sehingga sahihlah sanad ini dan masuk dalam derajat hadis yang sahih. Maka inilah yang disebut hadis sahih li ghairihi, karena adanya bantuan keterangan dari yang lain.
Dan penjelasan ini juga sama seperti hadis hasan li ghairihi yang dilihat dari sanadnya yang dhaif namun dikuatkan dari jalur lain dan tetap tidak mengandung syadz dan ilat. Lalu memasuki bagian yang kedua yaitu hadis mardud atau hadis yang ditolak. Nah, hadis yang ditolak itu ada dua. Yang pertama hadis dhaif dan yang kedua hadis maudhu. Hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang lemah. Takrifnya itu begini. Hadis dhaif ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau di antara perawi-perawinya itu ada yang cacat. Mungkin si perawinya ini tidak adil atau tidak dobat. Adapun hadis maudhu. Hadis maudhu adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan hadis itu disandarkan dan dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Padahal Nabi sendiri tidak pernah mengatakannya, tidak pernah melakukannya, bahkan tidak pernah menetapkannya. Maka itu yang disebut hadis maudhu atau hadis palsu. Jadi kesimpulannya hadis itu ada dua. Yang pertama hadis makbul diterima dan yang kedua hadis mardud ditolak. Nah, hadis makbul itu ialah hadis sahih dan hadis hasan, sedangkan hadis mardud itu ialah hadis dhaif dan hadis maudhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.